Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yani dari 11 PTKP 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus tersebut. Soal yang pertama adalah jelaskan langkah-langkah yang harus Anda lakukan agar komunikasi telekonferensi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Langkah-langkahnya adalah: 1. Pastikan komputer Anda yang digunakan untuk telekonferensi memiliki software Microsoft Visual C 2005. Penggunaan harus memiliki jenis IP yang digunakan atau IP F4 atau IP F5 dengan memiliki radio. 3. Untuk memiliki IP Inggris, pengguna harus klik pilih tombol box yang memiliki IP yang tepat pada komputer. Setelah itu pengguna menekan tombol sentral yang ada di sebelah bawah. Yang kelima, jika pengguna diperbolehkan untuk bergabung ke dalam konferensi, akan muncul from set device IP atau setelah itu pengguna mengisi alamat IP atau nomor, pengguna akan gabung ke dalam konferensi. Soal kedua adalah tuliskan dan jelaskan jenis komunikasi kantor yang tepat untuk digunakan Mario. Berikut mesin dan manfaat. Intercom adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan kata atau keterangan dalam suatu lingkungan organisasi. Manfaat dari intercom adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi secara efektif dari satu pihak ke pihak lainnya, memperluas saluran komunikasi dalam satu instansi atau kantor, menghindari para pegawai. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga dalam pelaksanaan tata hubungan di lingkungan kantor. Soal ketiga adalah tuliskan dan jelaskan komunikasi kantor yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Berikut prosedur penggunaan mesin tersebut. Voxemail berasal dari kata yaitu voxemail yang bermakna membuat salinan yang sama dengan aslinya. Prosedur penggunaan dari voxemail adalah pastikan bahwa mesin voxemail telah berhubung dengan aliran listrik. Untuk mengecek pastinya indikator pada mesin voxemail berada ke kondisi menyala. Yang kedua, siapkan data yang akan dikirim dengan bagian yang cetak menghadap ke bawah. Siapkan nomor yang akan dituju, tekan halaman yang akan diinginkan, tekan tombol yes. Jika muncul tulisan Q, tekan kipas sampai muncul tanda dialog. Selanjutnya lakukan proses penyalinan dokumen. Soal yang keempat adalah uraikan prosedur penggunaan yang tepat dari mesin komunikasi tersebut. Berikut etika penggunaannya. Walkie-talkie dibagi menjadi 3, yaitu melakukan panggilan, menerima panggilan, dan memahami kode saat melakukan dan menerima panggilan dalam penggunaan walkie-talkie. Terus kode etikanya adalah: 1. Saat bicara, jarak walkie-talkie kira-kira 2,5 cm dari mulut dengan posisi tegak. Yang kedua, tekan tombol PPT selama kira-kira 2 detik. Yang ketiga, lakukan komunikasi secara tertib dan bergiliran dengan memperhatikan. Yang keempat adalah menggunakan kerasaan dengan menghindari penyebutan nama. Yang kelima adalah berbicara dengan jelas dan singkat. Yang keenam adalah jika pesan yang kurang jelas, jangan ragu untuk meminta pembicara mengulangi. Yang keenam adalah berbicara dengan menggunakan kecepatan sedang dan irama yang baik. Biasanya menggunakan sandi percakapan berlaku. Selanjutnya, panggilan yang dapat dilakukan maksimal sebanyak 3 kali. Soal kelima adalah tuliskan prosedur penggunaan mesin komunikasi tersebut agar hasil rapat dapat berjalan diketahui oleh kantor cabang. Prosedur penggunaan data terbagi menjadi 2, yaitu pengiriman data dalam negeri dan pengiriman ke luar negeri. Yang ke dalam negeri adalah siapkan data yang akan telah tersisir rekaman berita yang akan dikirim.
Yang kedua, tekan tombol CLTP dan lampu indikator akan nyala. Yang ketiga, apabila pemanggilan berhasil dilakukan, lalu indikator akan tetap hidup. Yang keempat adalah apabila panggilan tidak berhasil akan muncul kode-kode. Yang kelima adalah sebelum rekaman telah habis. Sedangkan pengiriman dari luar negeri adalah lakukan tahap persiapan yang sama dengan pengiriman negeri. Yang kedua, tekan tombol. Setelah itu lampu indikator yang hidup, kemudian masukkan AirTag angka 0, tunggu beberapa detik. Sekian dari saya, wassalamualaikum.